Ya pemirsa, selamat malam. Kembali kita bersama di acara MNC News Prime, di mana kebakaran di kawasan Depo Pertamina Pelumpang menyisakan sejumlah persoalan. Salah satu yang ramai menjadi perbincangan adalah izin mendirikan bangunan atau IMB warga Tanah Merah yang dinilai Presiden Jokowi, kawasan tersebut tidak layak ditinggali. Fraksi PDIP DKI Jakarta menuding Anies Baswedan bertanggung jawab karena menerbitkan izin bagi warga Pelumpang. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan MNC News Prime. Ya pemirsa, kita ke informasi terkait dengan pasca kebakaran hebat di daerah Depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu keputusan pemerintah pusat untuk merelokasi warga atau merelokasi depo. Jarak permukiman warga dengan Depo Pertamina Pelumpang yang tidak jauh, ini mengakibatkan banyaknya korban jiwa maupun korban luka-luka. Selain belasan warga meninggal dunia dan puluhan mengalami luka, ratusan jiwa warga yang bermukim sekitar depo juga masih mengungsi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji untuk merelokasi warga agar tidak ada permukiman warga di sekitar area Depo Pertamina. Namun pemirsa, pemerintah daerah masih menunggu keputusan pemerintah dari pusat terkait merelokasi warga atau merelokasi Depo Pertamina ke tempat yang jauh atau yang lebih jauh dari permukiman. Memerintahkan kepada Menteri BUMN sekarang sedang dibahas oleh beliau. Ya. Dari Pemprov itu Pak, apakah yang akan dilakukan oleh Pemprov? Apakah akan relokasi atau Pemprov ikut kebijakan pemerintah pusat. Masih. Ya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pihak yang memberikan izin tinggal warga di kawasan Depo Pertamina Pelumpang harus bertanggung jawab atas hilangnya belasan nyawa akibat kebakaran. Luhut menegaskan warga yang harus dipindahkan bukan Depo Pertamina Pelumpang. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Ini kalian jangan dibalik-balik. Pelumpang itu udah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer untuk buffer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus disuruh pindah. Jadi jangan dibalik-balik. Kita jangan membuat berita-berita benar, nanti setiap waktu akan begitu. Nggak boleh juga. Nah, orang yang begini tinggal nanti pemerintah mungkin akan lagi dikaji, memberikan kompensasi atau dibangunkan apa atau bagaimana. Tapi tidak boleh lagi terulang seperti ini. Ya, yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu sekarang itu tanggung jawab lah nyawa yang hilang berapa orang itu. Ya, untuk menemukan awal titik api, polisi juga menggunakan drone saat mengolah TKP di permukiman warga korban kebakaran Depo Pertamina Pelumpang. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebutkan dugaan awal kebakaran depo ini diakibatkan kesalahan teknis saat pengisian BBM. Tim gabungan Puslapor Mabes Polri dan Polda Metro Jaya menggelar olah TKP di pemukiman warga yang hangus terbakar akibat kebakaran Depo Pertamina Pelumpang. Petugas menggunakan drone saat melakukan olah TKP untuk mencari titik awal api di pemukiman warga. Tujuannya di sini kan mencoba melihat, mencari titik api sumber pertama, sehingga bisa mengetahui apa penyebab. Dan kemudian nantinya akan membuat suatu skema TKP. Juga ada teknologi yang menggunakan drone ya, sistem satelit, bagaimana melihat TKP secara umum. Ya. Sebelumnya Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut dugaan awal penyebab kebakaran Depo Pertamina Pelumpang ini akibat kesalahan teknis saat pengisian BBM. Jadi sementara yang bisa kita jelaskan pada saat kejadian kemarin yang di jam 1 sedang terjadi pengisian atau penerimaan minyak jenis Pertamina, jenis Pertamax dari Balongan diterima di Depo Pelumpang. Kemudian terjadi suatu gangguan teknis yang kemudian mengakibatkan tekanan berlebih. Dan setelah itu didapati terjadi peristiwa terbakar. Polri bersama Pertamina akan melakukan investigasi untuk mendalami munculnya percikan api yang menyambar ke penampungan BBM tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengunjungi lokasi pengungsian kebakaran Depo Pertamina Pelumpang di Posko PMI Koja Jakarta Utara. Dalam kunjungannya, Laksamana Yudo memberikan sejumlah bantuan berupa sembako kepada seluruh pengungsi. Setelah meninjau TKP kebakaran Depo Pertamina Pelumpang, Laksamana Yudo Margono langsung mengunjungi lokasi pengungsian di PMI Koja Jakarta Utara. Dalam kunjungannya ini, Laksamana Yudo didampingi oleh Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, Kasal Marsikal Fajar Prasetyo, dan Kasal Muhammad Ali. Kedatangan Laksamana langsung disambut oleh warga yang berada di posko, dan dalam kesempatan ini, para warga pengungsi juga sempat berbincang dengan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal ini. Yudo juga memberikan sejumlah bantuan kepada seluruh pengungsi berupa sembako dan peralatan sekolah untuk anak-anak. Dirinya berharap agar bantuan lainnya disalurkan dengan tepat kepada para warga pengungsi pasca kebakaran Depo Pertamina Pelumpang yang terjadi pada Jumat 3 Maret lalu. Saya beserta Bapak Kasat, Pak Kasal, Pak Kasal, dan para staf yang meninjau di tempat dampak kebakaran dari Pertamina Pelumpang yang beberapa hari yang lalu. Tadi sudah mendapat paparan dari Dandim sama Pangdam yang ada di sini, yang mana waktu awal Pak Kasat sudah datang duluan, dan Pak Pangdam, Pak Dandim, dan Pak dari Polres, dari Kapolda juga bersama-sama datang sini ya untuk membantu langkah awal untuk penyelamatan korban. Dan sekarang kita lihat semuanya sudah terjadi seperti ini, dan pada kesempatan sore ini saya akan melihat nanti bagaimana mengambil langkah-langkah untuk para prajurit kita, misalnya TNI yang akan membantu ya mungkin langkah setelah tanggap darurat ini, apakah nanti untuk tahap rehabilitasinya bagaimana. Dengan melihat kondisi seperti ini, nanti kita akan tentunya mengikuti apa yang akan diambil langkah oleh pemerintah. Ya, sehingga kita dapat mengerahkan mungkin prajurit ataupun alat-alat yang bisa kita kerahkan untuk membantu pemerintah dalam menangani masalah ini. Dan tentunya pada saat ini kan masih ada yang mengungsi di teman-teman, dan juga ada pasien yang masih dirawat. Ya, mungkin konsentrasi di situ dulu. Ini kita selesaikan di awal para masyarakat yang masih mengungsi. Ya, kita beri bantuan. Kemarin sudah kita beri bantuan mendirikan dapur lapangan ya bagi prajurit kita di Kodim maupun di mana satunya di dapur lapangan ya, yang sudah tergelar. Kemudian juga ada prajurit yang berjaga ya supaya tidak ada permasalahan, mungkin karena semuanya masih pada penduduk sudah masih mencari barang-barang yang tertinggal mungkin. Nah, ini kita bantu untuk menjaga dan ketertiban maupun keamanan masyarakat yang berada di sini bersama-sama dengan. Ya, pemirsa, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono turun langsung memberikan sembako dan juga bantuan untuk para korban kebakaran Depo Pertamina Pelumpang. Panglima TNI beserta jajaran juga turut meninjau lokasi titik kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah warga. Sementara itu, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi permukiman warga dan juga di posko pengungsian korban kebakaran Depo Pertamina Pelumpang, saat ini kami telah terhubung dengan rekan Giselia Nurrahma dan juga Galuh Pandu. Saya akan ke Galuh terlebih dahulu. Galuh, bagaimana situasi terkini di permukiman warga? Apakah kabarnya karena ada korban hilang, proses pencarian juga masih berlangsung sampai dengan saat ini? Fani dan pemirsa, sampai malam hari ini tadi sore sudah dilakukan pemberhentian proses evakuasi dan pencarian korban di bekas reruntuhan bangunan atau lokasi terdampak kebakaran Depo Pertamina Pelumpang. Namun demikian, karena masih ada 2 orang yang dilaporkan hilang, proses pencarian masih dilakukan namun tidak di lokasi terdampak kebakaran karena kemungkinan ada di rumah sakit ataupun pengungsian. Dan sampai malam hari ini proses pemulihan juga perlahan-lahan sudah mulai dilakukan. Pertama, ada aliran listrik yang sudah mulai dinyalakan di kawasan terdampak
kebakaran Depo Pertamina Pelumpang, dan petugas PLN tadi juga sudah melakukan perbaikan material listrik yang terbakar ataupun meleleh. Untuk selanjutnya warga juga sekarang masih disterilkan di area RW 09 dan RW 01. Tidak ada warga satupun yang boleh memasuki area ini. Sudah dijaga ketat oleh petugas gabungan, termasuk diantaranya adalah dari TNI. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan dari data yang ada di posko tanggap darurat di Koramil Koja, ada 19 korban jiwa atau korban yang meninggal akibat peristiwa ini. 5 diantaranya adalah anak-anak, sementara 49 lainnya luka-luka, 46 diantaranya adalah dewasa, dan 3 diantaranya adalah anak-anak. Sementara itu yang dapat kami informasikan, Fani, kembali ke Anda. Baik, dari Galuh saya akan beralih ke Gisel. Gisel, Anda berada di lokasi pengungsian warga wilayah sekitar Depo Pertamina Pelumpang. Bagaimana kondisi mereka saat ini? Baik, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang berada di salah satu lokasi pengungsian, yaitu di PMI Koja Jakarta Utara akibat dari kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang yang terjadi pada hari Jumat 3 Maret kemarin. Dan adapun situasi dan juga kondisi saat ini di belakang saya sudah banyak sekali warga posko yang sedang berkumpul dan bercengkrama bersama keluarga. Dan juga kami tadi sempat melihat ada beberapa relawan di sini yang memasang papan di salah satu tenda untuk menambah kehangatan bagi para pengungsi di dalamnya. Dan juga pemirsa, pada sekitar pukul 3 sore hari tadi sudah ada satu psikolog anak Indonesia sekaligus ketua LPAI, yaitu Kak Seto, yang datang ke sini untuk memberikan trauma healing atau pemulihan pasca kejadian kebakaran kepada para pengungsi di sini, khususnya untuk anak-anak. Selain itu juga ada pun Laksamana Yudo Margono yang hadir mengunjungi posko ini untuk memberikan sejumlah bantuan berupa sembako dan juga alat sekolah kepada anak-anak. Fani dan juga pemirsa, di pengungsian PMI Koja ini, para pengungsi di sini mendapatkan beberapa fasilitas umum seperti toilet umum ataupun toilet portable, seperti maksud kami, dan juga ada musola, kemudian posko kesehatan, serta banyak sekali bantuan logistik berupa sandang dan juga pangan. Namun dari penuturan para pengungsi yang ada di sini, memang mereka mengaku masih membutuhkan bantuan lainnya dalam bentuk seragam sekolah, buku, dan juga peralatan sekolah lainnya, terutama untuk anak-anak. Sementara itu, Fani dan juga pemirsa, untuk update terbarunya pada pukul 5 sore hari ini, jumlah pengungsi di sini berkurang menjadi 44 kepala keluarga yang terdiri dari 163 jiwa, di mana sebelumnya terdapat 52 kakak atau sekitar 193 jiwa. Kembali ke Anda, Fani. Baik, terima kasih Gisel, dan sebelumnya juga ada Galuh Pandu atas informasinya teman-teman. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, pencarian korban hilang akibat kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara juga masih terus dilakukan. Tetaplah bersama kami, MNC News Prime akan segera kembali.